Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun wargi Jawa Barat. Kembali lagi bersama kami tentunya para putra-putri pendidikan Indonesia yang tentunya baru saja terpilih pada tanggal 10 September sudah hadir bersama-sama dengan kita semua keluarga TV Harmoni. Sebelumnya malam hari ini ya, atau sore hari ini lebih tepatnya karena bergeser ke malam cuma 1 jam lagi. Betul. Kami akan menemani keluarga TV Harmoni semua untuk berbincang mengenai pendidikan dan juga berbagai macam fenomena yang terjadi mungkin dengan pendidikan di Indonesia ataupun rangkaian kegiatan putra-putri pendidikan Indonesia tahun 2022. Tapi sepertinya seperti pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Betul. Ya. Dari mana sih kita asalnya? Siapa sih kita? Nama kita siapa? Mungkin kalau saya mungkin sudah tinggal asing lagi. Aduh. Udah dari 2020 Harmoni gitulah terus berkunjung. Tapi nggak apa-apa keluarga TV Harmoni. Saya perkenalkan diri kembali. Saya Muhammad Rajus Sahrial Ilhami. Saya merupakan ketua penyelenggara atau ketua panitia dari Putra Putri Pendidikan Indonesia tahun 2022. Dan kali ini alhamdulillah saya bisa sama-sama mengajak anak-anak saya gitu yang paling tercinta, terkasih dan tersayang yang kebetulan bisa sama-sama hadir pada sore hari ini untuk talk show bersama kita semua. Boleh langsung perkenalan aja dari saya ya. Kakak-kakak semua nih yang udah cantik dan ganteng. Boleh, halo sahabat Harmoni di rumah. Perkenalkan saya Muhammad Riyadi Sentono, runner up Putra Pendidikan Indonesia 2022. Dan tepuk tangan dong ya. Dari provinsi mana kemarin? Oh iya, dari provinsi Jawa Barat tentunya. Jabar berbangga ya. Boleh ke kakaknya yang paling cantik. Oke, terima kasih kesempatannya Kang Raju. Perkenalkan, nama saya Tirta Meriska Lupis, Sugeng Sonten. Saya dari Jawa Timur dan di sini sebagai Putri Pendidikan Nusantara tahun 2022. Putri Pendidikan Nusantara. Beri tepuk tangan yang gemuruh ya keluarga Harmoni. Dari Jawa Timur jauh-jauh talk show di Jawa Barat. Luar biasa. Boleh akangnya di samping saya. Oke, hatur nuhun kesempatannya Kang Raju. Halo keluarga TV Harmoni. Perkenalkan nama saya Muhammad Toyu Nugroho. Alhamdulillah pada tahun ini saya diamanahi menjadi winner Putra Pendidikan Indonesia dan saya berasal dari Jawa Barat. Keluarga TV Harmoni. Perlu diketahui bersama ya bahwasanya tahun ini Putra Putri Pendidikan Indonesia dimenangkan oleh Provinsi Jawa Barat dan juga Provinsi Bali untuk putri di kategori dewasa dan kategori remaja dari Jawa Timur dan juga Kalimantan Timur ya. Tapi pada kesempatan kali ini yang bisa hadir yaitu Kang Wahyu sebagai winner putra, Kak Tirta dari Putri Pendidikan Nusantara atau posisi first runner up ya. Lalu Kang Riyadi juga sebagai third runner up seperti itu. Tepuk tangan dong sekali lagi ya. Dan keluarga TV Harmoni semuanya, kenapa sih bisa kita sampai talk show di sini? Jadi pada dasarnya kita ingin ngobrol-ngobrol santai aja gitu ya, membahas mengenai perjalanan nih para putra-putri pendidikan Indonesia dan juga bagaimana kesan pesannya, lalu harapan ke depannya dan sedikit membahas mengenai apa saja sih fenomena pendidikan di Indonesia yang menjadi fokus dari para putra-putri pendidikan Indonesia. Dan mungkin sebelum saya berlanjut ke ini kakak-kakak yang cantik dan tampan ini, sedikit juga bridging mungkin ya, pembukaan bahwasanya Putra Putri Pendidikan Indonesia 2022 ini sudah dilaksanakan dari awal Juli sampai awal Agustus ya, tepatnya tanggal 5 Juli sampai tanggal 5 Agustus itu adalah masa prakarantina. Jadi para putra-putri pendidikan Indonesia nih dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia berarti 34 provinsi yang ada di Indonesia dan juga belum termasuk dengan provinsi tambahan yang mungkin tahun depan ya akan masuk ke putra-putri pendidikan Indonesia. Ini sudah dipersiapkan di masa prakarantina di mana mereka banyak sekali melakukan persiapan seperti photoshoot, video shoot, mungkin cari-cari sponsor ya. Cari sponsor, lalu juga persiapan mengenai skill modeling, public speaking, bahasa dan lain sebagainya. Lalu dipungkas tanggal 5 Agustus 2022 dan dilanjut langsung tidak ada jeda ya. Tidak ada jeda. Tanggal 6 Agustus ini langsung technical meeting untuk karantina virtual. Betul. Dan dimulai dari tanggal 8 Agustus sampai tanggal 10 itu adalah
karantina virtual, di mana para finalis putra-putri pendidikan Indonesia ini banyak mendapatkan materi-materi dari seluruh speaker, dimulai dari Dewan Penasihat kami yaitu Prof. Roy Darmawan, Dewan Pembina kami Bunda Julaiha Sukmana Esos MKesos, lalu juga Ketua Umum IP dan PPPI Kak Febi Oktara SH, lalu juga speaker guest Dr. Yendi Agustian STMN, dan juga masih banyak tentunya yang meramaikan kegiatan karantina virtual. Tapi bukan hanya mendengarkan pemateri saja ya, Betul. mereka itu diberikan banyak tantangan keluarga TV Harmoni. Nah, nanti mungkin akan dibahas banyak oleh para putra-putri pendidikan, tantangan seperti apa aja sih sebagai bentuk penilaian. Lalu selanjutnya tanggal 16 Agustus ya, ada karantina virtualnya, itu rangkainya forum diskusi pendidikan. Iya, betul. Di mana juga banyak sekali kegiatan yang menarik yang dibahas di forum diskusi pendidikan, nanti mungkin juga diceritakan oleh para putra-putri pendidikan ini. Lalu ditutup tanggal 20 sebagai pelaksanaan Go Healthy. Jadi Go Healthy ini merupakan program pengembangan kesehatan, pemberdayaan masyarakat akan pentingnya kesehatan melalui pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan di seluruh provinsi di Indonesia. Lalu selanjutnya masalah persiapan nih sebelum ke karantina offline, karena kita ada 2 tema karantina ya, karantina online dan offline. Tanggal 8 sampai tanggal 10 September 2022 tepatnya karantina offline di Kota Bandung selama 3 hari. 3 hari, betul. Dan pastinya luar biasa saya melihat antusiasme dari pendidikan Indonesia. Nanti kita akan membahas secara lebar panjangnya seperti apa perjalanannya. Tapi sebelum itu saya mau tanya-tanya dulu nih kepada para putra-putri pendidikan. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun tadi kehujanan ya. Walaupun Kehujanan. kehujanan. Tapi tidak melunturkan semangat ya. Betul, tetap semangat. Tadi make upnya luntur. Tadi nyampe sebelum nyapa-nyapa touch up dulu. Iya. Grooming dulu. Touch up dulu, betul. Karena harus tetap tampil Betul. maksimal gitu ya. Guys, saya mau mulai dulu dari Kang Wahyu nih, Boleh, sebagai Kang Bintang Raju. Putra Pendidikan Indonesia dari Provinsi Jawa Barat. Gimana sih rasanya, Kang Wahyu? Tentu saja awal-awalnya tuh merasa wah tuan rumah nih Kang Raju. Betul. Tentu saja punya tanggung jawab yang besar mungkin ya dengan bertemu finalis-finalis lainnya dari berbagai macam provinsi gitu yang ada di Indonesia. Bagaimana caranya menjamu, terus juga berarti kita sebagai tuan rumah harus tampil optimal juga karena kita sudah dimudahkan sebagai tuan rumah gitu. Dan lagi di Jawa Barat kemarin alhamdulillah Wahyu kan sebagai winner juga tambah lagi seperti itu beban dan tanggung jawabnya gitu. Tapi di samping hal itu, jika kita yakini ya Kang Raju dan kita dasari oleh niat yang ikhlas gitu untuk ikut ajang ini dan punya tujuan aja untuk ikut ajang ini apa, maka semuanya insya Allah lancar. Jadi rasanya macam-macam nih Kang Raju, luar biasa lah. Nano. Soalnya pressure-nya sangat besar ya Kang Betul, Wahyu. Apalagi betul, kan Kang. Kang Wahyu ini di Jawa Barat sebagai winner. Betul. Bagaimana rasanya juga di nasional pun harus setidaknya bisa bertahan gitu Betul, ya. Apalagi betul. kan ini tiap provinsi tuh nggak tunggal ya, bergerombol, ya, maksudnya Bergerombol. berkelompok gitu ya. Kelompok. Jadi memang sangat Luar biasa. Oke, itu dari Kang Wahyu. Kalau dari Kak Tirta nih, Mbak Tirta ya. Mbak Tirta. Gimana Mbak Tirta, boleh? Perasaannya sangat bersyukur ya bisa bergabung menjadi keluarga besar Duta Pendidikan Indonesia, yang mana saya bisa bertemu Kang Raju, Kang Wahyu, Kang Riyadi, dan semuanya teman-teman semuanya. Karena keinginan saya untuk berkontribusi di bidang pendidikan ini sudah dari kecil. Jadi saya lahir dari keluarga yang sangat sederhana secara ekonomi, namun saya bersyukur ayah dan ibu saya sangat luar biasa dalam pendidikan. Walaupun kita dalam keadaan sederhana secara ekonomi, pendidikanlah yang merubah kami semuanya. Dari yang kami tidak punya, kami bisa menikmati indahnya juga berpendidikan dan lain sebagainya. Sehingga momen wadah Duta Pendidikan Indonesia ini adalah momen yang tepat untuk saya pribadi untuk berkontribusi untuk pendidikan di Indonesia. Luar biasa. Luar biasa. Tentunya dengan pendidikan juga ya Kak Tirta, kita bisa tahu nih, maksudnya dari yang nggak bisa menjadi bisa, yang nggak tahu menjadi tahu, yang nggak mau melakukan menjadi bisa dan mau melakukan. Betul. Tentunya motivasi yang sangat luar biasa sore hari ini ya. Daripada ngantuk di rumah mending nonton TV Harmoni. Betul. Pendidikan. Oh, dari Kang Riyadi ini ya. Baik, kalau dari Gimana, Kang Riyadi?
Iya, kalau dari Riyadi sendiri kembali ke Jawa Barat ya, kembali ke Jawa Barat. Di Jawa Barat Riyadi diamanahi sebagai Duta Pendidikan Best Talent. Nah, pada saat itu Riyadi benar-benar tidak tahu kalau Riyadi akan ke nasional. Betul. Setelah itu dengan adanya beberapa jalannya ya, akhirnya Riyadi diseleksi lagi. Jadi kalau teman-teman semua emang sudah dipersiapkan ke nasional, Riyadi 2 kali diseleksi. Jadi seleksi di Jawa Barat untuk jadi Duta Pendidikan Jawa Barat, kemudian untuk ke nasional sendiri Riyadi diseleksi lagi untuk dapat mewakili Jawa Barat di nasional. Nah, dari situ ada 4 delegasi ya untuk diseleksi, ada Riyadi dan teman-teman yang lain. Dan alhamdulillah Riyadi yang berjodoh dengan putra-putri pendidikan Indonesia, dan di nasional pun benar-benar enjoy dan alhamdulillah diberikan amanah menjadi runner up seperti ini. Biasa. Jadi sudah sepaket dengan jalannya ya Kang. Betul. Betul sekali, TV Harmoni semuanya. Jadi pada dasarnya ini para putra-putri pendidikan ini diyakinkan sudah memiliki kemampuan dan kapabilitasnya masing-masing tentunya ya. Karena mereka ini bukan hanya istilahnya adalah jago dalam satu bidang aja. Karena kami yakin sebagai penyelenggara gitu ya, para putra-putri pendidikan ini sudah diwakilkan dengan bakat, talenta, wawasan, pengetahuan yang sangat luar biasa dan tentunya beragam dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia gitu, keluarga TV Harmoni semuanya. Oke. Lalu selanjutnya nih, ngomongin tentang pemilihan kemarin gitu ya, pemilihan Putra Putri Pendidikan Indonesia 2022. Ini kan ada 2 rangkaian ya, Betul. online dan offline kayak gitu. Pastinya pressnya tambah-tambah gitu ya. Karena juga dari pihak Putra Putri Pendidikan nih, saya sebagai ketua pelaksana gitu ya, tidak ingin menyelenggarakan sebuah ajang yang hanya kita tuh adu cantik dan tampan saja. Betul. Ya. Tapi pada dasarnya inilah yang membedakan ajang Putra Putri Pendidikan Indonesia dan mungkin dengan ajang lainnya seperti itu. Tapi tiap ajang pun memiliki ciri khasnya masing-masing. Mungkin di ajang Putra Putri Pendidikan Indonesia ini bisa dibilang ajang yang mengasah kemampuan berpikir secara kritis dan juga bisa memahami isu-isu sosial yang dilakukan dan juga diimplementasikan untuk keberlangsungan mereka menjabat di masa jabatannya setahun ke depan atau selamanya. Sebagai menginspirasi. Betul. Jadi tentunya banyak sekali rangkaiannya. Dari Kang Riyadi. Boleh. Nah, kalau dari kita udah ada ya perasaan-perasaan dari kami para putra-putri yang terpilih. Nah, kalau dari ketua panitianya, bagaimana perasaan Karena kalau kita sendiri kan kita membawa provinsi kita sendiri. Nah, kalau dari ketua panitia sendiri tentunya akan mengorganisir 34 provinsi dari Indonesia. Nah, bagaimana perasaannya? Perasaannya tentunya di samping bangga ya, maksudnya bisa diberikan amanah untuk memimpin acara sekelas putra-putri pendidikan Indonesia senasional, itu sangat bangga luar biasa. Dan pastinya ini adalah tanggung jawab besar, tugas yang sangat bisa dibilang ya mulia gitu lah ya. Kita mengabdikan bukan hanya untuk menyelenggarakan event, tapi event ini adalah untuk mengubah setidaknya adalah misi yang tadinya terkubur menjadi bisa terbuka kembali dan dilaksanakan. Yang pastinya juga perasaannya ya selain bangga, senang, dan juga pastinya pressure-nya sangat luar biasa ya. Karena sebelumnya kan saya memang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Saya adalah Ketua Paguyuban Putra Putri Pendidikan Provinsi Jawa Barat gitu ya. Jadi ini merupakan tugas yang wah kayaknya bisa nggak ya? Maksudnya di Jawa Barat saya megang nih gitu kan. Dan tiba-tiba harus dipilih juga sebagai ketua pelaksana nasional gitu. Jadi sangat luar biasa, sangat terharu mungkin ya, mungkin kalau misalkan melihat di jangan nangis ya. Karena akhirnya pada saat grand final selesai, wah akhirnya semuanya selesai, tinggal bagaimana memimpin para putra-putri pendidikan bisa menjalankan advokasi dan program kerjanya. Wah, baik, seru. Iya, betul. Lalu selanjutnya mungkin dari kita lanjut mengenai kegiatan putra-putri pendidikan. Kan tadi ada dua rangkaian nih, online dan offline. Aku pengen tahu dong kesan-kesannya gitu, maksudnya sebelum nanti kesan-kesan di akhir gitu. Kesan-kesan kalian di karantina online
itu kan rangkaiannya panjang ya, Iya, dari betul. tanggal 6 sampai 20 Agustus tuh ada apa aja sih di sana? Struggle-nya kayak gimana? Lalu cara menyelesaikan penilaiannya seperti apa? Monggo, boleh siapa duluan yang mau? Mbak Tirta dulu. Oh, Mbak Tirta dulu. Saya ya, kalau diminta untuk flashback perjalanan pemilihan putra-putri pendidikan Indonesia ini sangat luar biasa. Tentunya semua rasa itu ada. Betul. Ada rasa bahagia, tentu bahagia sekali. Kemudian ada rasa sedih juga, sedih karena juga terkadang di perjalanannya nggak semudah dan semulus yang kita bayangkan. Banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi. Jadi dimulai dari seleksi provinsi yang sudah sangat panjang sekali dari semua kabupaten dan kota. Di Provinsi Jawa Timur sendiri kami diseleksi dengan sangat ketat, kemudian sampai akhirnya diumumkan juara, dan dari juara-juara inilah mewakili provinsi ke tingkat nasional. Dan sebelumnya kami juga mempelajari bagaimana sistem juga perlombaan di putra-putri pendidikan di Indonesia, sehingga kami bisa mempersiapkan strategi kami masing-masing untuk mempersiapkannya. Jadi kalau saya pribadi sangat menikmati, enjoy, jadi tidak saya buat sebagai beban, tapi saya anggap ini adalah tempat saya untuk mengaktualisasi diri, sehingga saya bisa menjadi pribadi yang lebih mempunyai pengalaman tentunya, kemudian juga pribadi yang punya banyak jaringan, ketemu dengan teman-teman semuanya. Jadi saya sangat bersyukur bisa hadir di sini. Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah. Memang biasa. sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari ya, Iya. dari pemilihan provinsi ya, pastinya kan di Jawa Timur juga kota kabupatennya banyak ya. Apalagi juga di Jawa Barat nih, dari 27 kota kabupaten beradu untuk menjadi pemenang yang bisa dikirimkan ke nasional. Kalau dari akang-akangnya nih, kesan di karantina online kemarin ada apa aja sih dan gimana? Baik, kalau di karantina online kemarin ya, karena agak curhat nih sebenarnya. Kalau di kalau di Riyadi sendiri, kebetulan di Riyadi ngekos di Bandung. Nah, jaringannya tuh, Oh, waduh, terkendala banget. Baru mau nyalain Zoom, udah hilang. Terus selain jaringan itu soal background. Virtual background. Nah, kebetulan kita ditugaskan untuk tetap menggunakan virtual background yang dari panitia ya. Nah, ketika kita pakai virtual background itu, kita tuh menyatu dengan virtual background. Benar, jadi apalagi ketika kita menggunakan outfit warna putih yang sama dengan tembok, hilang jadinya. Tinggal kepala kita aja. Melayang. Betul. Selain itu di setiap karantina online kita diwajibkan untuk membuat individual assignment ya. Nah, di individual assignment dari karantina pun kita beresnya jam 10 malam. Diberikan 2 jam untuk mengumpulkan individual assignment yang pada hari itu juga 3 sampai 4 pemateri. Nah, itu tuh benar-benar jadi apa ya? Jadi tantangan bagi Riyadi karena hal itu benar-benar belum pernah Riyadi lakukan sebelumnya, dan deadline yang 2 jam ini untuk membuat individual assignment, aduh benar-benar gimana ya, belum makan, belum napas bahkan langsung buat individual assignment. Tapi alhamdulillah dari teman-teman paguyuban Jawa Barat pun sudah memberikan tips. Jadi sebelum ada karantina kita untuk membuat template-nya dulu. Jadi ketika karantina tinggal masukin materinya seperti itu. berarti ini struggle-nya adalah di jaringan, Betul, virtual background dan juga waktu. Waktu. Ya. Manajemennya harus bagus. Betul. Manajemennya karena kan balik lagi ke taktik, betul, trik betul. masing-masing kan pasti punya strategi dong ya buat jadi yang seperti sekarang gitu. Kalau dari ini Kang Wahyu gimana? Nah, Kang Wahyu? kalau tadi mungkin Kang Riyadi, Mbak Tirta udah cerita. Mungkin Kang Riyadi tadi tentang karantina online ya. Kalau saya persiapan ke karantina offline aja deh Kang Raju gitu. Ya. Mungkin banyak sekali kegiatan yang dilakukan di karantina offline ya Kang Raju. Mulai ada motion challenge, selalu kita ada ujian duta pendidikan, ada ujuk bakat, preliminary, terus traditional costume dan banyak sekali gitu. Dan jujur Wahyu, untuk hal-hal seperti itu masih kayaknya harus belajar lagi gitu untuk hal-hal mengenai seperti itu, terutama untuk talent nih Kang Raju dan teman-teman semua. Ini pertama kalinya Wahyu
nari tradisional. Nari apa kemarin? Kemarin itu Sancang Gugat Sancang namanya, Gugat. Kang Raju. Jadi salah satu tarian tradisional di Jawa Barat itu pertama kali nari di Putra Putri Pendidikan Indonesia. Seperti itu. Jadi wah sangat luar biasa sekali gitu. Kapan lagi gitu aku ada kesempatan nari gitu kan. Sangat jauh sekali dengan kemarin di Jawa Barat, Kang Raju, karena di Jawa Barat kemarin lebih ke sastra, puisi dan sebagainya macamnya. Sekarang mencoba out of the box gitu. Lanjut ke outfit nih, Kang Raju. Wah, luar biasa sekali Bahkan ya. kita satu hari sampai 4 kali ganti outfit ya. Betul, wah, sangat luar biasa gitu. Waktu karantina offline harus, untungnya udah dipak-pakin Kang Raju, diplastikin satu-satu Dilabelin. bajunya, dilabelin. Jadi ketika kita mau ganti baju langsung ambil gitu. Jadi alhamdulillah memudahkan gitu, dan pingin terlihat kita sedang kompetisi dan harus menampilkan yang terbaik lah gitu untuk outfit ini gitu. Dan sisanya dari ujian duta pendidikan, motion challenge dan sebagai macamnya gitu, alhamdulillah sudah dipersiapkan juga sebelumnya gitu. Jadi wah sangat luar biasa gitu untuk putra-putri pendidikan ini, Kang Raju dan teman-teman semua gitu, keluarga Harmoni. Tidak hanya melihat bagaimana cantik, ganteng outfit, tetapi juga dari bagaimana intelektual dia, bagaimana yang paling penting sih etika ya teman-teman semua, dan Kang Raju itu sangat dinilai gitu saat kemarin karantina offline. Jadi wah luar biasa gitu. Tentunya Tentunya. ngomong-ngomong soal penilaian nih, kalau dari panitia nih, karena di karantina online, bahkan ya dari prakarantina pun kita sudah ada penilaian. Nah iya. Dan setelah prakarantina ada penilaian, di karantina online pun ada penilaian. Nah, dari penilaian-penilaian ini yang paling berkesan atau gimana coba pengalaman-pengalamannya? Kalau dari penyelenggara sendiri ya, intinya untuk pemilihan ajang duta ini banyak aspek yang dinilai. Mungkin kalau misalkan kita melihat lomba cerdas cermat gitu ya, itu kan kita tidak melihat attitude-nya dan sebagainya. Berarti nilai mutlak, nilai absolut kalau misalkan mereka tinggi, mereka yang menang. Tapi kalau di sini semuanya dilihat, background-nya. Karena kita kan punya kriteria ya, best kan, behavior, energetic, smart, and talented. Lalu juga ada 3Bs, brain, beauty, and behavior-nya. Tentu saja kita kembali melihat dan mengacu pada kriteria yang dicari oleh putra-putri pendidikan Indonesia. Nah makanya kita bagaimana caranya merangkai kegiatan sedemikian rupa yang bukan hanya mengasah kemampuan berpikir, mengasah kemampuan menganalisis, tapi bagaimana kita bisa melihat inisiatif para putra-putri pendidikan Indonesia. Makanya di karantina online ini adanya individual assignment. Individual assignment itu banyak sekali yang kita lihat. Dan juga salah satunya adalah dari sistematika penulisan, lalu juga dari kriteria penulisannya, sumber-sumber yang tercantum dan sebagainya. Ada juga group assignment ya. Betul. Diskusi pendidikan. Forum diskusi pendidikan. Di mana itu dibagi ke dalam 7 kelompok dengan 7 presenter yang masing-masing kelompok itu diberikan isu-isu pendidikan mengenai smart society 5.0 dan juga itu juga kita nilai. Lalu selanjutnya ada Go Healthy. Nah ini yang paling penting keluarga Harmoni, bahwasanya Go Healthy ini merupakan program pengembangan kesehatan dari putra-putri pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk mengimplementasikan nilai-nilai kesehatan kepada masyarakat agar masyarakat bisa meningkatkan derajat kesehatan lebih tinggi dari mulai balita hingga lansia. Dan para putra-putri pendidikan sebelum berangkat ke karantina offline di provinsinya masing-masing sudah menyelenggarakan Go Healthy ya. Betul. Tentunya juga dari provinsi Jawa Timur, luar biasa nih Jawa Timur sampai 11 juta ya. Luar biasa. Gitu ya. Dan juga dari provinsi Jawa Barat yang menyelenggarakan Go Healthy yang juga sangat luar biasa sampai keluar menjadi penyelenggara terbaik. Alhamdulillah. Yang memang sekaligus didapuk sebagai duta pendidikan kesehatan Indonesia. Jadi 8 orang ya dari delegasi Jawa Barat semuanya didapuk jadi duta pendidikan kesehatan Indonesia. Yang pastinya untuk penilaian ini banyak sekali kita nilai. Dan ini adalah hal yang tersulit ya, menilai seseorang pasti itulah hal tersulit gitu ya. Tapi dalam menilai itu kita sudah punya istilahnya kayak rumusan. Oh, baik. Rumusan penilaian ini kayaknya cocok, bukan kayaknya lagi, ini memang cocok. Melihat juga dari wawancara di karantina offline, di interview, lalu juga rangkaian tadi yang seperti ujian duta pendidikan, ada ujiannya ya. Betul. Luar biasa. Lalu selanjutnya juga motion challenge, mereka ini diberikan sebuah topik yang sangat happening atau isu-isu yang sangat marak di Indonesia. Mereka setuju atau tidak nih dengan isu tersebut? Kita bisa melihat nih
sampai di mana nih wawasan para finalis. Lalu selanjutnya juga ada tradisional kostum, kita ingin melihat nih kostum-kostum unik dari seluruh provinsi di Indonesia. Ada talent competition gitu ya, ada juga preliminary competition, modelingnya juga ada dari kita, gado-gado. Pastinya bukan kaleng-kaleng. Satu lagi mungkin Kang Raju yang kelewat KTI. Salah satu hal yang beda banget nih dari pageant-pageant lain. Saya ingin cerita Kang Raju dan teman-temannya. Saya kan pernah mendapatkan amanah sebagai mahasiswa berprestasi nasional. Alhamdulillah. UGM ya. Alhamdulillah saya dari Universitas Gadjah Mada dan saya punya pengalaman di mana di mahasiswa berprestasi nasional sampai tingkat Indonesia itu saya mengira itu adalah lomba terkompleks dalam hidup saya. Mulai dari penilaian attitude tentunya ya, psikologi tiap individu, kemudian karya tulis ilmiah, kemudian ada bahasa Inggris, kemudian ada penilaian sertifikat kejuaraan prestasi, dan juga berbagai presentasi-presentasi. Jadi dari tahun 2019 sampai 2022 ini perlombaan mahasiswa berprestasi menempati nomor 1 bagi saya terkompleks terkompleks. Dan ketika saya masuk di Putra Putri Pendidikan Indonesia ternyata yang lebih kompleks pilihan ini teman-teman semuanya jadi nomor 1 karena benar-benar kompleks dan sangat berkualitas. Terbukti dari penilaian ada KTI dan lain sebagainya, sehingga bagi saya teman-teman, mungkin juga bagi teman-teman semuanya, pemilihan putra-putri pendidikan ini sangat luar biasa karena tidak hanya dinilai dari segi fisik tapi juga luar intelektual dan lain sebagainya. Jadi luar biasa kompleks dan berkualitas. Inner dan outer. Jadi kita berhasil nih ya membentuk karakter yang tangguh tentunya di tengah gempuran cobaan. Luar biasa sekali. Nah, kemarin di karantina online tentunya juga banyak kategori-kategori kan, juga di karantina offline. Dapat apa aja sih gelar ini gitu ya kemarin? Sebagai gelar utama ini ya. Gelar utama Nusantara winner. Gelar lainnya yang diberikan tuh apa aja selain tadi Duta Pendidikan Kesehatan Jawa Barat ya? Baik. Boleh silakan dari siapa dulu? Oke, dari Riyadi sendiri alhamdulillah dinobatkan ya menjadi Aden atau ketua angkatan. Nah, kita di PPPI punya tradisi ya, susah banget kata tradisi. Nah, kita di PPPI sendiri punya tradisi di mana Aden dan Nona akan menjadi ketua angkatan dan alhamdulillahnya tahun ini Riyadi dipercaya untuk menjadi ketua angkatan dan untuk teman-teman 2022. Ya, terima kasih ketua angkatan. Tipsnya deh buat jadi Aden Waduh. Karena ada penilaiannya ya, bukan hanya sekedar dipilih ya. Gitu. Nah, sepengetahuan Riyadi dulu ya, waktu itu Aden dan Nona dinilai dari prakarantina, keaktifan, bagaimana cara kita merespon apa yang disampaikan oleh panitia, bagaimana cara kita merangkul teman-teman yang lain. Nah, dari situ benar-benar Riyadi setelah bergabung, setelah bertemu dengan teman-teman dari provinsi lain kayak, wah ini kompetisi, tapi ini juga jadi paguyuban suatu keluarga. Jadi coba kita agak kesampingkan sedikit aja kompetisinya, kita coba rangkul dulu teman-teman karena kita ada 2 kategori, ada kategori dewasa, kategori remaja. Nah, remaja ini yang kadang-kadang susah untuk dirangkul, susah untuk berbaur. Nah, dari situ Riyadi coba kita rangkul, coba kita berikan info-info, kalau ada yang telat info kita update lagi, kita follow up lagi info-info. Nah, dari situ mungkin mendapatkan hati dari panitia, mencuri hati panitia dan alhamdulillah dinobatkan sebagai Aden. Dan teman-teman semua yang tahun depan sekiranya ingin bergabung bersama kami dan pastinya harus bergabung ya bersama kami. Seperti itu, aktif aja, terus let it flow, menjadi diri sendiri, jangan lupa, jangan fake ya pastinya. Nah, itu aja sih, menjadi karena diri sendiri. kelihatan kalau fake ya. Jadi betul. Itu dia tuh tips and tricksnya buat jadi Aden atau ketua angkatan. Itu dari trik aku ya. Oh, dari Kak Tirta nih kemarin dapat apa aja sih di karantina Putra-Putri Pendidikan? Terima kasih kesempatannya. Jadi saya bersyukur ya teman-teman, sehingga di Putra-Putri Pendidikan Indonesia ini bukan hanya gelar SAS ketika grand final, tapi banyak perlombaan di dalamnya teman-teman. Banyak sekali teman-teman. Betul, jadi banyak. peluangnya semakin besar betul. bagi teman-teman yang punya bidang masing-masing ya. Dari awal kita ada
konferensi pendidikan Indonesia luar biasa sekali ya. Jadi itu mulai menarik ya. Oke. Pemerintah saya juga sangat kagum ya. Ternyata di dalam suatu event ada event yang luar biasa. Ada konferensi pendidikan Indonesia yang mana kita dari 57 orang ini kita dipilih 7 presenter untuk memimpin kelompok kita. Kemudian kami diberikan tema yang sangat luar biasa ya. Luar biasa sekali, Smart Society 5.0, dan di sana alhamdulillah saya diberikan kesempatan amanah oleh Allah sebagai best presenter. Luar biasa. Ini yang kita tunggu-tunggu nih. Best presenter, kemudian ketika karantina offline tentunya kita semuanya menjadi duta pendidikan Indonesia tahun 2022. Kemudian ketika itu kita juga ada tugas untuk karya tulis ilmiah. Karena memang saya sudah berkecimpung di dunia paper dari dulu, sehingga insya Allah bagi saya terbantu pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang ingin untuk mengikuti putra-putri pendidikan di Indonesia ini juga perlu mempersiapkan. Jadi dari sekarang untuk tahun depan ya tentunya insya Allah. Dan dari karya tulis ilmiah tersebut alhamdulillah saya mendapatkan nilai sempurna. Menjadi juara 1 karya tulis ilmiah. Kemudian ada juga lomba motion challenge ya. Jadi tentang pendapat kita tentang setuju atau tidak tentang sebuah pernyataan, dan alhamdulillah saya mendapatkan juara 2 motion challenge tersebut. Alhamdulillah. Dan untuk Go Healthy tentunya di Jawa Timur mendapatkan ranking 5, dan juga di Grand Final mendapatkan gelar Putri Pendidikan Nusantara. Adalah runner up ya. Puncaknya ini ya, Mbak. Iya, puncaknya. Ya, Alhamdulillah. Kalau dari Kang Wahyu sendiri gimana, Kang Wahyu? Kalau dari saya sendiri ya Kang gitu, alhamdulillah ketika karantina online kemarin kan ada individual assignment tuh. Terus wah itu kemarin gimana caranya supaya bisa maksimal gitu di individual assignment ini, dan alhamdulillah saat itu ketika ya udahlah sebisa Wahyu tapi tetap maksimal seperti itu. Dan alhamdulillah waktu itu terpilih menjadi presenter saat karantina online, dan ternyata waktu karantina offline kan ada pengumumannya tuh untuk urutan-urutan presenter, dan alhamdulillah mendapat urutan kedua gitu dari best presenter seperti itu. Lalu apa lagi nih Kang untuk Wahyu? masih ada Banyak bukan ya? Lalu untuk di karantina offline ya Kang Raju dan teman-teman, itu kita kan melaksanakan motion challenge. Nah sebetulnya di motion challenge ini Wahyu juga gak menyangka gitu akan dapat best, udah ke skill dulu. Best speech seperti itu deh, alhamdulillah di motion challenge, karena peserta dan finalis lainnya tuh sangat luar biasa nih Kang Raju gitu, mulai dari analisisnya lalu public speakingnya, tapi mungkin penilaian dari panitia mungkin ada kriteria tersendiri ya Kang Raju gitu, dan alhamdulillah saya diamanahi juga sebagai best speech dalam motion challenge karantina offline seperti itu. Wah, luar biasa. Oke. Satu lagi mungkin puncaknya puncaknya ketika grand final di UPI di Gedung Ahmad Sanusi waktu itu, sangat tidak menyangka ya tiba-tiba menjadi winner dari Putra Pendidikan Indonesia. Itu salah satu tanggung jawab yang paling besar dan mungkin puncak dari segalanya gitu, penghargaan yang saya dapatkan. Di samping bersyukur juga ada tanggung jawab yang harus diemban, dan itu merupakan salah satu cerita hidup dari Wahyu lah gitu untuk kedepannya, dan pasti Putra Putri Pendidikan ini menjadi salah satu ajang yang Wahyu akan rekomendasikan juga ke orang lain karena sangat berdampak bagi diri Wahyu dan teman-teman yang lain. Gitu Kang Raju. Dan biasa. Ini pada ngeborong. Karantina 20 tahun lalu ini tidak seramai. Iya, karena kami pun selama karantina offline itu kan kaget ya, ada ternyata dapat penghargaan semuanya. Jadi benar-benar apa yang kami lakukan untuk karantina benar-benar diapresiasi oleh panitia. Nah, selain dari yang sudah disebutkan teman-teman, ada best talent juga, ada best catwalk ya kalau nggak salah. Yes, Top catwalk, top model. model. Top model, betul. Ada lagi
juga best social Video media, profile. Traditional Best costume. video profile. best traditional costume, ada apa lagi ya? Banyak pokoknya. Banyak. Iya. Setiap tantangan nih, maksudnya setiap perlombaan kategori di Putra Putri Pendidikan Indonesia ini selalu kita berikan apresiasi untuk mereka yang mendapatkan poin tertinggi dari para dewan juri. Tentunya juga dewan juri yang menilai di rangkaian kegiatan karantina online dan offline ini sudah terregistrasi, gitu ya. Terregistrasi. Maksudnya sudah Tervalidasi. gitu ya, sebagai Lisensi. yang dewan juri yang kompeten gitu ya. Karena itu juga menjadi salah satu poin penilaian untuk diakumulasikan pada saat di grand final dan lain sebagainya. Nah, ngomong-ngomong grand final nih, Aduh. kan karantina online, karantina offline sudah kita bahas. Sudah. Grand final gitu ya, apalagi kan Kang Wahyu ini benar-benar menang di rumahnya Di sendiri, rumahnya gitu ya. sendiri. Udah di Jawa Barat, di UPI Di kampus sebagai mahasiswa. sendiri. Kang Wahyu gitu ya. Nah, gimana nih perasaannya menghadapi grand final? Aduh. Boleh dari siapa dulu, Mangga? Wahyu Oke, belum. Dari sekarang Wahyu. ya, belum pertama lagi. Oke. Sebenarnya terima kasih Kang Raju atas kesempatannya untuk kemarin saat grand final. Yang pertama Wahyu rasakan tuh flashback Kang Raju sebetulnya. Karena saat mengikuti Duta Kampus di tahun lalu juga di tempat yang itu gitu Wahyu, dan waduh, gimana ya ini vibes-nya gitu. Ternyata vibes-nya berbeda sekali Kang Raju gitu. Di Duta Pendidikan ini lebih luar biasa karena amanah yang diemban tidak hanya mewakili prodi dan fakultas saja, tetapi mewakili provinsi, dan bahkan nanti ketika memang sudah didapuk menjadi gelar tertentu berarti menambah tanggung jawab seperti itu. Itu pertama flashback. Kalau yang kedua deg-degan tentunya karena di sini Wahyu kan sebagai tuan rumah, lalu juga banyak teman-teman nonton, keluarga nonton dari mulai ayah, ibu, lalu juga bibi, sepupu, diboyong semuanya ke gedung Ahmad Sanusi gitu. Teman-teman kelas, teman-teman SMA waktu itu alhamdulillah semuanya bisa hadir, dan mungkin kalau ada yang nonton sekarang ya di TV Harmoni, Wahyu juga mengucapkan terima kasih gitu atas dukungan dan supportnya gitu, menyempatkan hadir di tengah kesibukannya gitu. Wahyu merasa sangat bersyukur, merasa sangat bangga juga gitu, teman-teman dan juga kerabat keluarga bisa hadir. Lalu juga yang terakhir, gak nyangka sih Kang Raju, karena memang di karantina, dari mulai karantina online, offline itu persaingannya sangat ketat. Mungkin Kang Raju sebagai panitia juga merasakan hal tersebut gitu. Nilai pun mungkin ada beberapa challenge yang dikasih tahu kan ya Kang Raju nilainya, dan sangat tipis-tipis nilainya gitu. Mungkin Wahyu juga berpikiran ketika grand final pun seperti itu gitu, nilai dari kami sangat tipis, dan mungkin kita mencari sosok yang sesuai, sosok yang memang bisa bersama-sama menjadi wajah putra-putri pendidikan Indonesia di bidangnya masing-masing gitu. Dan ternyata qadarullah, alhamdulillah Wahyu didapuk menjadi winner Putra Pendidikan Indonesia gitu, didampingi oleh Kak Niluh Amalia dari Bali. Pengalaman yang sangat nggak bisa dideskripsikan lagi sih Kang Raju gitu, karena saat waktu itu pun ditanya bagaimana perasaannya, Wahyu juga bingung perasaannya seperti apa gitu. Intinya yang pertama bersyukur, dan yang selanjutnya tetapi dibalik Wahyu bersyukur itu ada tanggung jawab yang memang harus Wahyu emban dan Wahyu harus laksanakan ke depannya demi pendidikan di Indonesia. Seperti itu. Luar biasa. Nangis nggak waktu itu? Berkaca-kaca ya. Saking bangga. Saking bangganya, betul. Itu kalau dari Kang Wahyu, dari Mbak Tirta gimana? Oke. Mbak ya, bukan teh ya. Iya, bahkan dari Jawa Timur. Ya, tentunya kita berangkat ini bukan atas nama pribadi. Iya, betul. Kita ada orang-orang di belakang kita yang mungkin tidak tampil di depan layar. Dari situlah awal mula saya terharu ketika saya diberi amanah sebagai Duta Pendidikan Jawa Timur tahun 2022, dan ternyata setelah itu berbagai dukungan datang. Berbagai dukungan mulai dari pemerintah, Bupati Kabupaten Nganjuk dan jajaran tentunya, dan juga Gubernur Jawa Timur dan jajaran yang sangat mendukung saya untuk bisa mewakili Jawa Timur ke tingkat nasional. Selain itu berbagai sponsor tentunya ya yang sudah memfasilitasi kita. Apapun itu ya teman-teman semuanya. Terima kasih juga untuk Rumah Amal Salman, kemudian Ina Cookies dan semuanya yang sudah mendukung saya, dan juga teman-teman yang sudah mendukung mulai outfit kita ya tentunya. Betul. Penting sekali karena di sini kita juga perlu untuk menyesuaikan dengan kompetisi yang ada, dan luar biasa sekali.
segala dukungan-dukungan itu membuat saya terharu sehingga menjadi api semangat untuk saya pribadi untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat melalui Duta Pendidikan ini. Kemudian di Grand Final saya melihat berbagai dukungan ya dari pemirsa-pemirsa baik di online maupun offline di UPI, dan luar biasa sekali pendukung dari Provinsi Jawa Timur sendiri, dan saya bersyukur sekali bisa ada di panggung, dan saya tidak menyangka saat itu ketika dipanggil menjadi top 8, kemudian top 5, sampai akhirnya di top 3 dan menjadi gelar Nusantara ini. Ya Allah ya. Tentunya dengan atau tanpa adanya pemilihan Duta Pendidikan ini, saya akan terus berjuang dan berkontribusi untuk pendidikan di dunia ini. Gitu. Wah, luar biasa. Niat yang sangat mulia ya. Dan tentunya juga kita waktu Grand Final kemarin nggak bisa nonton kalau tidak dengan dukungan TV Harmoni. Luar biasa. Terima kasih banyak atas live streaming Grand Final Putra Putri Pendidikan Indonesia kemarin ya. Iya, kalau teman-teman semua yang mau nonton lagi Grand Final kita bisa langsung ke kanal YouTube TV Harmoni. Nah, kalau dari Kang Riyadi sendiri nih gimana? Baik, kalau dari Riyadi sendiri ya, ini ngomong soal Grand Final. Nah, kita di karantina offline, kita dipilih, Riyadi dipilih menjadi lead dancer. Di mana nantinya lead dancer ini akan menjadi pemandu ya, bukan ya? Pemimpin Betul kan Iya. seperti bahasanya ya. Nah, di mana lead dancer ini akan menjadi pemimpin di opening dance kita. Nah, opening dance ini bertemakan Nusantara. Nah, kami lead dancer dipilih 6 orang, 2 dari Provinsi Bali, kemudian dari Jawa Barat ada Riyadi, dari Banten juga ada dari NTB dan Kalimantan Timur. Nah, mempersiapkan nih buat teman-teman, Riyadi fokusnya ke putra ya. Riyadi dan dari Kalimantan Timur adalah perwakilan dari putra. Fokus nih ke putra, ngajarin sampai bisa nih, sampai teman-teman tuh bisa nari. Nah, itu tuh momen yang benar-benar paling nggak bisa dilupain, apalagi waktu di hotel itu di rehearsal bener-bener Dan ini gimana, Dan ini gerakannya gimana, Dan nanti kita serentakin gimana, kayak gitu-gitu. Itu bener-bener yang sampai sekarang tuh kangen banget ngajarin nari. Nah, setelah itu persiapan di Grand Final, teman-teman semua pasti ya mempersiapkan tradisional kostum dengan sebaik mungkin kan. Jadi setelah Riyadi beresin baju Riyadi untuk di opening dance, bantu teman-teman yang lain. Bahkan sampai kita kan barang-barang kita dibawa di bus, kebetulan waktu itu kami tidak membawa barang di gedung UPI kan. Nah, dari hal itu ya masihlah, namanya juga manusia ya, pasti ada lupa-lupanya. Banyak pentul ketinggalan di koper, peniti ketinggalan di koper, bahkan ada yang sampai headpiece ya ketinggalan di koper. Nah, itu tuh benar-benar gimana cari cara. Nah, akhirnya bisalah kita berkomunikasi dengan Putri untuk minta pentul, minta peniti untuk membantu baju-baju teman-teman yang luar biasa, benar-benar sangat-sangat mewah ya yang dibawakan teman-teman. Selain itu, setelah jadi lead dance, turun, kita ganti baju, hektik ganti baju ke tuxedo. Mungkin kalau putra lebih gampang ya ganti ke tuxedo. Nah, kalau putri tuh kayaknya luar biasa ya. Di kamar mandi itu udah penuh riwes semuanya ganti pakaian itu. Dari yang tradisional kostum kan pasti banyak ya, dari gelang, kalung dan semuanya. Apalagi terus hijab ya. Iya, dan kami semuanya mandiri gitu ya, semua mandiri. Jadi untuk teman-teman jadi belajar mandiri juga ya untuk mengatasi semuanya, karena di sini adalah ajang teman-teman membuktikan proses belajarnya teman-teman semuanya. Betul. Nah, setelah kita mempersiapkan tuxedo, akhirnya kita masuk untuk pemilihan 8 besar. Nah, 8 besar ini ada ceritanya lagi nih, karena Riyadi salah satu pemenang Star Vote untuk putra dewasa. Nah, itu sempat nanya tuh ke teman-teman Jawa Barat waktu itu, ke Wahyu, ke Imam, gimana ya? Top up lagi nggak nih? Star Vote lagi nggak nih? Karena kebetulan itu adalah salah satu fast track untuk kami bisa masuk ke 8 besar. Nah, dari situ ya udah coba kita Star Vote aja. Namun di sisi lain kita berikan semuanya yang terbaik, kita serahkan juga kepada Allah. Mau bagaimanapun hasilnya,
sudah itulah berarti yang terbaik untuk kita, dan alhamdulillahnya Riyadi salah satu pemenang Star Vote dari Putra Dewasa dipanggil di top 8. Itu juga prestasi ya? Prestasi. Prestasi. Lupa ke-mention tadi ya. Nah, setelah itu akhirnya kami dari Jawa Barat, dari Putra Jawa Barat, tiga-tiganya alhamdulillah bisa lolos ke 8 besar. Nah, di-cut lagi ke 5 besar, kaget sebenarnya bisa masuk ke 5 besar, dan alhamdulillah dengan penilaian panitia Riyadi ditempatkan di third runner up seperti itu. Luar biasa. Alhamdulillah. Perjalanan. Ya, perjalanan dari Jawa Barat juga pasti kita semua pasti punya perjalanan yang struggle-nya. Iya, betul. Bahkan sampai ada nangis-nangisnya. Nangis. Oke, teman-teman semua, ngomong-ngomong kita kan udah cerita gitu ya, perasaan kita saat grand final. Nah, sekarang mau denger nih dari ketua pelaksana kita, Mandornya ya. Komandonya. Kira-kira gimana nih Kang Raju perasaan saat grand final waktu itu? Kalau perasaan grand final ini dari saya pribadi adalah waktu itu berpikir inilah puncaknya. Oh iya, baik. Ya Allah, berikan kekuatan bagi kita semua. Saya berdoa tidak henti-hentinya waktu itu bahwasanya ini adalah final kami. Ini adalah mungkin final destination-nya dari kompetisi. Dari kompetisi ya. Dari kompetisi, tapi belum final destination dari perjalanan Perjalanan. bertugas. Dan juga perjalanan saya membimbing para rekan-rekan selanjutnya, yang mana di sana saya berdoa kuatkan kuatkan kita semua, berikan kelancaran. Yang namanya pun acara besar pasti ada miss-nya ya, ada juga hal-hal yang menjadi kekurangannya. Tapi di sana saya niatkan dalam hati, seluruh panitia kita sama-sama bertekad bahwasanya kita sukseskan grand final kali ini. Karena menjadi PR gitu ya dari tahun lalu nih, apa nih yang baru nih di grand final putra putri pendidikan selanjutnya? Karena kan diberi PR juga oleh Kak Feby Oktora ya selaku Ketua Umum IPI dan PPPI. Raju, saya percayakan kepada Raju ya untuk mengurusi konsep grand final. Silahkan baguskan, Baik. silahkan berikan yang terbaik. Makanya adanya konsep nih opening dance dengan tema Nusantara, karena kan dilihat nih talent-talent para putra-putri pendidikan Indonesia 2022 ini banyak banget yang bisa nari gitu ya. Nah, makanya waktu itu kita buka open audition untuk lead dancer, terpilihlah 6 orang waktu itu dengan gerakan gimana gini ya. Duh, bener-bener. Bahkan itu ada struggle-nya. Betul. Nyesuaiin tangan sama kepala sama kaki itu. Iya, Bener-bener. Pokoknya kalau misalkan penasaran bisa ditonton tayangan online di TV Betul. Harmony ya. Dan juga setelah opening dance kan biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya itu opening number satu-satu nyebutin Riyadi Jawa Barat Nah, gitu iya, ya, kayak betul. aduh gimana yang berbeda, makanya kita buat per kelompok per provinsi. provinsi. Makanya agak sedikit berbeda, dan justru di sana saya kayak merinding banget melihat performance kalian yang bahkan saya sendiri yang melatih dance-nya gitu, gerakannya gitu kan, dengan konsepnya musiknya juga saya yang edit, jadi benar-benar totalitas tanpa batas untuk Luar mensukseskan biasa, grand luar biasa. final ini. Lalu selanjutnya nggak berasa ya, maksudnya kayak setelah opening dance kalian udah diumumin di top 8 dewasa dan top 3 remaja gitu ya. Kalian speech. Wah itu dredegnya gitu ya. Karena kalau bahasa Jawa berget dan kayak ya lo lancarkan anak-anak. Karena mungkin kalau Kang Riyadi kan aden di ininya ya, ketua angkatan, mungkin saya ayahnya. Ini kan ya, kayak lancarkan anak-anak kami, mudah-mudahan mereka dibekali nyali yang luar biasa karena penontonnya banyak sekali, penuh gitu kan. Dan alhamdulillahnya dari ke semifinalis ini dari dewasa dan remaja sukses, lancar menjawab tantangannya, baik itu di question and answer. Lalu selanjutnya tibalah pengumuman PON. Karena juga saya berangkat dari finalis juga tahun 2020. Kebetulan waktu itu saya diamani sebagai first runner up putra pendidikan Indonesia, yang mungkin sekarang nih berjodoh dengan Mbak Tirta pendidikan Nusantara. Jadi saya merasakan feel ketika pengumuman di atas panggung, makanya saya di samping stage, di dekat meja-meja hadiah tuh saya bercucuran air mata, kayak merasa bangga. Plong, alhamdulillah akhirnya selesai, dan melihat kalian sudah sukses menggunakan selempang baru, apalagi mungkin Kang Wahyu ya. Iya, Kang. Makanya saya juga ketua paguyuban Jabar. Dan saya pun tidak tahu nih penilaian seperti apa oleh Dewan Juri, tapi mungkin itulah yang terbaik, itulah yang lebih relate dengan kriteria dari putra-putri pendidikan. Yowes, kita dukung bareng-bareng. Dan setelah grand final selesai, MC ya Kang Fami sama Kak Nami mengatakan sampai jumpa di grand final putra-putri pendidikan Indonesia 2023. Langsung
merinding semuanya. Jadi PR kita. Kita selanjutnya betul. Tahun depan. Betul. Pokoknya itulah segelimet perasaan yang mejiku hibinio gitu ya, yang benar-benar campur aduk. Pastinya ya balik lagi tidak bisa diutarakan dengan kata-kata, dan inilah para pemenang, bahwasanya inilah wajah dari putra-putri pendidikan Indonesia yang mana mereka akan bertugas selama 1 tahun ke depan, dan harapannya terus bisa mengabdi bagi dunia pendidikan dengan atau tanpanya selempang seperti itu. Dan pastinya amanah tidak salah memilih pundak. Betul. Gitu ya, dan teman-teman semua sudah diamanahi oleh kami, mudah-mudahan dapat membawa wajah baru, kesegaran baru, program baru, inovasi baru bagi putra-putri pendidikan dan juga pendidikan umumnya. Nah, ngomong-ngomong inovasi dan program, Aduh. kedepannya mau ngapain sih dengan gelar baru ini? Monggo. Oke. Siapa? Ketua. Siapa dulu? Ketua. Dari aku ya, Oke, dari Riyadi. ketua angkatan dulu. Nah, kebetulan di Riyadi sendiri di Jawa Barat membawa misi pendidikan digital bagi keuangan atau bagi UMKM. Nah, Riyadi waktu itu lihat UMKM di Jawa Barat ini benar-benar banyak. Bahkan menurut data dari Kementerian Koperasi dan UMKM di Jawa Barat itu bahkan lebih dari 1 juta UMKM. Nah, 30% dari UMKM itu belum memiliki pembayaran digital. Nah, itulah yang menjadi sasaran Riyadi untuk bertugas ke depannya, memberikan edukasi di bagian digital. Terlebih lagi, kita saat ini memasuki Society 5.0, yang mana mendorong para masyarakat untuk bisa digital, untuk bisa aktif dan terintegrasi menjadi digitalisasi semuanya ya. Nah, itu yang membawa Riyadi untuk mengerjakan advokasi dan misi ini ke depannya. Nah, untuk selain itu ada misi sendiri nih bagi Riyadi sebagai Aden, dan nanti ada Hasna juga sebagai Nona. Misi kami adalah bagaimana dari ke-47 finalis ini dapat kita rangkul, dapat bersama-sama, bahkan sampai bisa ke tahun depan, sampai bisa guyup, benar-benar bisa ada lagi ya, benar-benar itu yang menjadi misi kami sebagai Aden dan Nona. Kalau dari Kang Riyadi ya lebih ke digitalisasi bagi UMKM, karena kan memang fenomena juga ya, kita bahas fenomena di masyarakat pada umumnya, karena ini juga menjadi fokus saya nih waktu ikutan Mawapres sama kayak Tirta. Oh iya. Maksudnya saya membahas juga mengenai sosial media bagi para pelaku UMKM, karena masih banyak yang tidak melek sosial media. Betul. Jadi, salah satunya usahanya gulung tikar itu karena literasi digitalnya yang kurang, dan juga harapannya dengan adanya Kang Riyadi ataupun para putra-putri pendidikan yang punya misi yang sama nih di digitalisasi UMKM bisa bersatu padu dan juga bisa saling merangkul untuk mengajak para UMKM bisa melek digital. Betul. Amin. Mudah-mudahan ya misi mulianya terlaksana. Iya. Dan ada misi Indonesia pun di tahun 2030, Indonesia tuh berharap bisa masuk ke dalam 10 besar ekonomi terkuat di dunia. Harus optimis. Nah, misi itu nih yang pengen banget kita teman-teman semua kita bawa dan kita wujudkan di 2030. Betul. Kalau dari Mbak Tirta nih, gimana Mbak Tirta? Iya, luar biasa sekali ya. Jadi teman-teman, ketika kita masuk ke Duta Pendidikan ini, kita juga sudah membawa advokasi kita masing-masing. Nah, itu mungkin juga kita akan jelaskan itu teman-teman. Kalau saya pribadi, saya sudah 5 tahun ini, dari tahun 2018 lalu, saya menginisiasi sebuah yayasan pendidikan Tirta Foundation, yang mana di sana kami memberikan beasiswa pembimbingan dan pendidikan kepada anak-anak SMA SMK di seluruh Indonesia agar mereka semangat untuk melanjutkan pendidikan tinggi mereka. Karena pada dasarnya sebenarnya beasiswa itu banyak sekali. Beasiswa banyak sekali, namun minimnya informasi itulah dicapai kepada anak-anak yang mungkin di desa dan lain sebagainya. Akhirnya di Tirta Foundation inilah kita mengorganisir teman-teman semuanya untuk menjadi kakak bimbing adik-adiknya, sehingga adik-adik bisa termotivasi untuk melanjutkan pendidikan tinggi mereka dan bisa mendapatkan beasiswa penuh di kampus-kampus yang mereka tuju, seperti itu.
Alhamdulillah dari tahun 2018 itu yang awalnya Tirta Foundation hanya untuk Kabupaten Nganjuk, sekarang sudah ada 20 chapter di seluruh Indonesia. Wah, luar biasa. Di Jawa Barat sudah ada ya? Sudah di Bandung, Bogor dan banyak lainnya. Betul. Itu alhamdulillah. Kemudian amanah sebagai Putri Pendidikan Nusantara, tentunya di sini kami berada dalam sebuah paguyuban ikatan alumni paguyuban yang mana di sini kita tentunya mempunyai program kerja bersama. Kita juga punya jejaring dengan kakak-kakaknya, kita punya jejaring dengan teman-teman seangkatan, sehingga kita butuh untuk terus kolaborasi. Jadi kita hadir dari berbagai daerah, tapi kita punya satu tujuan yang sama untuk pendidikan di Indonesia. Wah, di Nusantara ya. Di Nusantara. Jadi Kak Tirta ini sebagai media para generasi muda yang ingin melanjutkan Pendidikan tapi tinggi. masih bingung nih, Betul. gimana caranya dapetin beasiswa, gimana caranya bisa lolos SNMPTN dan lain sebagainya. Ini luar biasa sekali loh. Udah merinding ya maksudnya. Program-program para putra-putri pendidikan tuh tiap tahunnya tuh update, upgrade dan up to date. Baik. Tentunya ya. Kalau dari Kang Wahyu gimana Kang Wahyu? Nah, kalau dari Wahyu sendiri ya Kang gitu. Dari setahun yang lalu gitu ya sudah merencanakan dan melaksanakan program advokasi namanya Gementara. Mungkin Gementara. teman-teman sudah sering mendengar Gementara ini ya. Jadi Gementara itu gerakan mendongeng cerita Nusantara. Baik, luar biasa. Nah, jadi Gementara ini sebetulnya berangkat dari kekhawatiran Wahyu, Kang Raju dan teman-teman gitu. Dimana sekarang generasi muda kita, khususnya anak-anak gitu ya, tidak mengenal dongeng dan juga cerita rakyat yang ada di Indonesia seperti itu. Padahal ketika kita melaksanakan kegiatan mendongeng ini banyak sekali yang bisa kita dapatkan gitu. Yang pertama, mungkin kalau teman-teman semua pernah tahu dulu kalau ada orang tua yang suka ngedongengin anaknya, Betul. itu juga bisa meningkatkan hubungan antara orang tua dan anak. Betul. Lalu juga sebetulnya dari dongeng dan juga cerita rakyat yang ada di Indonesia ini banyak sekali moral-moral dan juga hal yang bisa kita dapatkan sebagai bahan pelajaran untuk anak. Nah, ini juga salah satu cara di mana mentransfer pendidikan karakter melalui dongeng. Itu juga salah satu yang Wahyu ingin wujudkan di putra-putri pendidikan Indonesia ini. Nah, awalnya ketika mempunyai ide itu, Wahyu rasa putra-putri pendidikan Jawa Barat ya dulu ya, Jawa Barat dulu itu menjadi platform yang sangat tepat gitu untuk bisa melaksanakan hal ini gitu. Dan sekarang ketika diberi amanah di Indonesia, semakin besar peluang Wahyu untuk melaksanakan hal tersebut gitu. Jadi wah, sangat luar biasa sekali lah gitu untuk Gementara ini gitu. Nah, selain dari Gementara ini, Kang Raju dan teman-teman semua, alhamdulillah qadarullah kemarin kan diamanahi juga sebagai winner gitu ya Putra Pendidikan Indonesia bersama dengan Kak Lia juga, Kak Amalia sebagai Putri Pendidikan Indonesia. Kami berusaha untuk bisa berkolaborasi bagaimana caranya angkatan 2022 ini mempunyai inovasi di dalam program kerja. Nah, itu mungkin bisa dibantu juga oleh Ade dan Nona. Baik. Alhamdulillah kemarin kita melaksanakan pendataan Kang Raju kepada teman-teman semua terkait advokasi-advokasi yang dilaksanakan di provinsinya masing-masing, dan sangat luar biasa Kang Raju. Sangat beragam, sangat up to date juga tadi yang dikatakan oleh Kang Raju gitu. Dan memang advokasi-advokasi ini kedepannya akan kami kemas dalam sebuah, nantilah tunggu saja. Coming Insya Allah coming Coming soon soon. ya. Gitu ya. Coming soon gitu. Akan ada sebuah program yang akan menjadi ciri khas dari angkatan kami juga, dari advokasi-advokasi yang dilaksanakan oleh teman-teman. Lalu juga rencananya kami akan melanjutkan konferensi pendidikan Kang Raju, insya Allah. Mohon doanya juga untuk keluarga Harmoni dan juga dukungan nih dari teman-teman, dari Kang Riyadi, Mbak Tirta dan semua teman-teman Duta Pendidikan Indonesia gitu untuk mensukseskan konferensi pendidikan ini gitu. Karena melihat animo masyarakat dan juga hasil dari konferensi pendidikan yang sebelumnya dilaksanakan saat karantina ya Kang Raju gitu, kami rasa perlu diadakan lagi konferensi pendidikan ini gitu. Itu mungkin ya untuk angkatan 2022. Semoga bisa lancar dan bisa terus membawa hal positif bagi pendidikan yang ada di Indonesia. Biasa tepuk tangan yang gemuruh ya. Ini 1 juta penonton yang hadir di studio TV Harmoni berbarengan ya.
Oke nih, karena kita dari tadi sudah ngobrol panjang lebar juga, nggak kerasa waktunya udah hampir habis. Waduh, sedih ya. Tapi padahal kita masih pengen bertambah. Iya. Iya, tapi saya mau tanya satu hal ke Kang Boleh, Raju. boleh. Boleh ya, Boleh, boleh ya oke, teman-teman. Boleh. Apa harapan Kang Raju untuk pemilihan putra-putri pendidikan tahun 2023? Itu harapan dari saya pribadi. Dicatat. Dicatat. Tentunya yang pasti lebih baik lagi. Itu yang pertama. Maksud lebih baik ini dari segi manajemen waktu, keanggotaan, sponsornya lebih banyak lagi. Amin. Dan juga mudah-mudahan kami dari Ikatan Pemuda Prestasi Indonesia dan Putra Putri Pendidikan Indonesia dapat menyebarkan jejaring ini seluas-luasnya. Memang kami sudah ketahui bersama bahwasanya mungkin masyarakat Indonesia ini sudah mengetahui Putra Putri Pendidikan Indonesia, tapi kami ingin lebih mempromosikan ini loh para Putra Putri Pendidikan Indonesia yang sudah diwakilkan dengan berbagai talenta yang sangat luar biasa dan juga berbagai program yang siap untuk diimplementasikan. Dan harapan-harapan kami ke depannya mudah-mudahan kami bisa bekerja sama dengan berbagai lembaga-lembaga terkait, baik itu lembaga pelatihan, penyediaan jasa, lalu juga kementerian-kementerian, kedinasan, dan banyak sekali lembaga-lembaga yang pastinya relate dengan ajang kami, platform kami, dan juga pastinya selain itu harapan untuk ini para putra-putri pendidikan Indonesia yang baru terpilih. Dari saya pribadi sebagai ketua penyelenggara, yang mudah-mudahan kalian dan juga teman-teman yang menonton di rumah, para finalis kemarin bisa serta-merta mengutarakan aspirasi kalian, bukan hanya serta-merta mengutarakan tapi mengimplementasikan aspirasi tersebut dengan apapun jalannya, karena sekarang kan kita sudah dimudahkan dengan teknologi. Betul. Dan juga kita sudah digampangkan dengan komunikasi dan informasi yang pastinya itu sangat menjadi privilege bagi kita semua. Dan harapannya para duta pendidikan ini bisa sama-sama guyub, sama-sama bisa saling bahu-membahu membangun pendidikan. Jangan berbicara dulu mengenai pendidikan yang ada di Indonesia, tapi dari ruang lingkup terkecil kita yang ada di rumah kita, lingkungan kita, tingkat RT RW, tingkat desa, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, baru kita ke nasional. Dan harapannya ini bisa dibawa ke ranah internasional dengan peluang-peluang yang pastinya harus dimanfaatkan apapun peluang itu. Dan juga harapannya juga agar bisa membangun jejaring kerjasama yang luas, bukan hanya dengan sesama duta pendidikan dari setiap angkatan, tapi juga dengan duta-duta lainnya, juga dengan platform lainnya yang sama-sama memberikan keuntungan luar biasa bagi kedua belah pihak. Dan pastinya harapan buat kita semua, semoga kita semua tetap sukses. Amin. Semoga kita semua tetap bisa maju, dan semoga kita semua tetap bisa baik-baik saja. Baik-baik saja ya, penting ya. Seperti itu. Nah, mungkin terakhir nih, pesan sebelum kita tutup, pesan dari kalian semua seperti apa? Boleh dari Kang Wahyu. Oke, boleh. Pesan singkat saja mungkin ya. Pesan singkat oke, karena mengingat waktu. Oke, pesannya semoga putra-putri pendidikan ini benar-benar tidak hanya advokasi selama kompetisi saja, Kang Raju. Tidak hanya kegiatan-kegiatan selama kegiatan kompetisi, tetapi bisa berkontribusi selanjutnya untuk pendidikan yang ada di Indonesia. Dan saya juga ingin menyampaikan ke keluarga Harmoni, TV Harmoni yang ada di rumah, untuk bagi yang mau bergabung bersama kami, ini adalah platform yang sangat cocok gitu, apalagi untuk teman-teman yang ingin berkecimpung di dunia pendidikan. Seperti itu. Betul. Dari Mbak Tirta? Oke, saya percaya bahwa education is the most powerful weapon to change the world. Sehingga apabila kita ingin memajukan peradaban sebuah bangsa, pendidikan adalah kunci utamanya. Maka dari itu saya mengajak teman-teman semuanya mengikuti platform Putra Putri Pendidikan Indonesia untuk berkontribusi demi pendidikan Indonesia yang lebih maju. Baik, luar biasa. Kalau dari Riyadi sendiri ingin berpesan ke teman-teman semua, keluarga TV Harmoni, jangan ragu untuk bergabung bersama kami. Kami di sini tidak mencari sosok yang cakep, yang cantik, yang jago di dunia pageant, tapi kita pun di sini mencari sosok yang benar-benar dapat memberikan inspirasi, dapat memberikan influence ke masyarakat sekitar mengenai dunia pendidikan. Jadi kami tunggu teman-teman semua untuk bergabung bersama kami di Putra Putri Pendidikan Indonesia. Luar biasa. Tambahan pesan dari saya terakhir. Boleh.
keluarga TV Harmoni nih, para milenial, para zilenial yang menonton, jangan ragu untuk mengejar mimpi kalian semua, gitu ya. Saya yakin para putra-putri pendidikan Indonesia ini juga sudah bermimpi sebelumnya menjadi putra-putri pendidikan, dan mereka akhirnya bisa diberikan amanah dan dapat mendapatkan mimpi tersebut. Dan pastinya teruslah berproses, karena dengan proses kita akan tahu bagaimana hasil terbaik bagi kita. Kita juga akan lebih mengutamakan kesejahteraan diri kita dan juga lebih menghargai kehidupan kita. Karena mungkin saat ini banyak sekali generasi muda yang having loving fighting spirit, yang pastinya kita harus sama-sama dukung, harus sama-sama sering memberikan influence, dan percayalah pada sebuah proses tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Pepatah dari saya terakhir mungkinnya quotes, bunga mawar akan mekar indah pada waktunya. Oke, mungkin itu saja sekedar sapa-sapa sore dari kita semua. Sebelum itu kita jargon dulu. Betul, pastinya. Dan keluarga TV Harmoni semua, jangan lupa untuk terus saksikan program-program menarik yang ada di TV Harmoni. Jangan lupa buat follow Instagram kami di @putra-putri-pendidikan-id, dan spill detik bulan November nanti Putra-Putri Pendidikan Provinsi Jawa Barat ya akan menyelenggarakan pemilihan untuk membuka pendaftaran. Langsung di follow @pp Pendidikan Indonesia Jabar, dan pastinya untuk sesuai provinsi masing-masing ya, karena semuanya ada di sana. Terima kasih kepada TV Harmoni yang sudah memberikan ruang bagi kami. Terima kasih banyak kepada Dewan Penasihat kami, Prof. Darmawan, lalu juga Dewan Pembina Bunda Julaihan Sukmana Sos MKSOS, lalu juga kepada Ketua Umum IP dan PPPI KVB Oktora SH, para alumni, dan juga Director of IP Pageant Kak Fadil Amdan, dan tentunya para putra-putri pendidikan Indonesia 2022, kepada seluruh panitia penyelenggara dan pastinya sponsor yang mendukung kegiatan kami. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di tahun depan, menyelenggarakan acara yang lebih sukses. Akhir kata dari kami, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi TV Harmoni untuk senyum keluarga Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Sobat Harmoni, jika Anda merasa sakit kepala atau sakit kepala sebelah akibat migrain, segera minum Poldamik. Poldamik, formula cepat redakan sakit kepala sebelah, juga efektif untuk sakit kepala biasa. Diminum sesudah makan, baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Poldamik, pol. Poldamik produksi PT Sunbay Pharma. Sobat Harmoni, jika Anda mencari kecap manis sedap, lezat, nikmat, dan aromanya mengundang selera, cocok digunakan untuk masakan Sunda, sate, batagor, dan lainnya, pilihlah kecap manis Cap Noni, produksi Kertasari, Kota Bandung. Kecap manis Cap Noni, rasanya paling dinanti. Sobat Harmoni sekarang sedang flu.
Kalau kena flu, gejalanya hidung bisa buntu, pilek bisa buat hidung mempet, badan meriang, demam, dan kepala jadi pusing. Apalagi saat aktivitas kita padat, apa bisa kerja? Rezeki jadi mempet juga kan? Segera minum obat flu. Jangan biarkan gejala-gejala flu bertambah parah. Gejala-gejala flu seperti bila hidung mulai gatal dan bersin-bersin, segera minum Sanaflu. Bila hidung mulai meler dan jadi buntu, cepat minum Sanaflu. Bila tenggorokan mulai terasa kering dan gatal, tetap minum Sanaflu. Bila kepala terasa mulai berat dan pusing, masih minum Sanaflu. Bila badan mulai meriang dan jadi demam, minum Sanaflu juga. Sanaflu juga diformulasikan efektif untuk atasi flu yang membandel, namun tidak menyebabkan kantuk, sehingga Sobat Harmoni bisa tetap kerja, rezeki tetap lancar. Jadi, Sobat Harmoni tidak usah ragu lagi. Kena flu, minum Sanaflu. Sobat Harmoni, sudah hadir kecap manis cap sumpit mas, produksi Kertasari Bandung. Cocok digunakan untuk bakso tahu dan mie baso karena kecapnya kental dan manis. Kecap manis cap sumpit mas bisa Anda dapatkan di Jalan Astana Anyar nomor 141 Kota Bandung. Telepon 022 420 1240. Kecap manis cap sumpit mas, rasanya pas. Wow, pedasnya mantap. Sobat Harmoni, cobain deh. Sambal asli Hermans, chili sauce sambal extra hot Hermans, dan tomato kecap Hermans. Tersedia dalam kemasan Trigen 6 kg, dalam botol 340 ml 150 cc, dan dalam bentuk saset 10 gram. Serta melayani special order pembuatan sambal. Bila berminat, silahkan pesan sambil bawa contohnya. Dan jangan lewatkan setiap makan lengkap dengan chili sauce sambal extra hot Hermans dan tomato kecap Hermans, diproduksi oleh PT Kertasari Food. Pokoknya, mantap pedesnya. Sobat Harmoni, telah tersedia kecap 3 telur ayam, membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Untuk Anda pecinta kuliner, ganti sekarang juga kecap Anda dengan kecap 3 telur ayam. Kecap 3 telur ayam membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aida kunna idoman nahirah. Saya Iim Mas Rifah sebagai koordinator penerima Al-Quran Braille untuk daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, juga Kalimantan. Mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kami semua. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah bersama kita berikan 300 set Al-Quran Braille, kembali kita bersiap untuk membagikan 1000 set Al-Quran Braille bagi 1000 insan tunanetra Ramadan 1443 Hijriah. Insya Allah dengan Rp55.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 022 522 8552. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice. Umi Maktum Voice membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Ceriakan harimu, bagai rasa buah Milton yang segar. Milton penyegar nafas. Bau mulut mengakibatkan kepercayaan diri kita menurun.
Milton dengan berbagai rasa menyegarkan nafas seketika. Milton menyegar nafas.